kekristenan, kekatolikan mengajarkan bahwa Allah bukan saja pribadi yang dicari oleh manusia untuk mendapatkan dan mengenal Allah, tetapi kekristenan, kekatolikan mengajarkan Allah yang diimani adalah Allah yang mendatangi manusia, Allah yang merevelasikan dirinya, yang mewahyukan dirinya, siapa dirinya dan apa kehendaknya. Itu Allah dalam kekristenan, Allah dalam kekatolikan. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 26 April 2023, pekan ketiga Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1b sampai 8, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Jemaat perdana, jemaat di Yerusalem mulai mengalami penganiayaan sesudah Stefanus dibunuh. Tetapi yang disampaikan dalam bacaan pertama hari ini, penganiayaan, penderitaan dalam bentuk apapun, di satu sisi memang tidak enak, sakit, tetapi di sisi lain ada hal yang positif yang muncul, yang bertumbuh. Orang-orang yang percaya kepada Kristus mengalami penganiayaan. Tidak enak, bukan? Itu pada sisi yang satu. Pada sisi yang lain, penganiayaan itu membuat orang-orang yang percaya kepada Kristus tersebar di sekitar Yerusalem. Dan pada saat mereka tersebar di beberapa tempat di sekitar Yerusalem, apa yang mereka lakukan? Dan ini hal yang hebat dari orang yang mengalami penganiayaan itu, dari orang-orang yang percaya, yang tersingkir, yang menyebar ke beberapa tempat, melihat peluang bahwa mereka tersebar ke kota-kota lain selain Yerusalem atau di sekitar Yerusalem. Itu mereka lihat sebagai peluang di mana mereka mewartakan Injil Kristus. Nah, inilah hal positif di balik penderitaan, sakitnya mengalami penganiayaan. Jadi sekali lagi, penganiayaan di satu sisi membuat tidak enak, tidak nyaman, sakit. Tetapi di sisi lain, membuat orang-orang yang percaya kepada Kristus tersebar di beberapa tempat di sekitar Yerusalem. Dan mereka melihat ini peluang untuk mewartakan Kristus. Filipus disebutkan dengan jelas dalam bacaan pertama hari ini. Dia membuat banyak tanda, mujizat, menyembuhkan orang sakit, membuat orang di tempat di mana dia mewartakan Kristus itu menjadi percaya kepada Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, poin yang menjadi pesan dari bacaan pertama hari ini, pertama, kita diingatkan bahwa yang namanya penderitaan, yang namanya kesulitan, dalam wujud apa saja, memang menyakitkan, tidak enak. Itu sisi negatifnya. Tetapi jangan lupa, ada pula akan muncul
sisi positif, nilai positif dari kesulitan dan penderitaan yang dihadapi itu. Itu poin pertama yang menjadi pesan untuk saya dan Anda, untuk kita semua. Penderitaan dalam bentuk apapun, kesulitan dalam bentuk apapun yang kita hadapi, memang tidak enak. Tetapi ada nilai positif. Persoalannya kan terletak pada kita sendiri. Sejauh mana kita melihat, kita mampu menangkap, ada nilai positif dari hal yang tidak enak yang kita hadapi atau yang kita alami. Yang kedua, orang-orang yang percaya, yang tersebar di beberapa tempat di sekitar Yerusalem, mampu menangkap peluang. Di satu sisi mereka memang sakit, mengalami penganiayaan, tapi di sisi lain, tersebarnya mereka ke beberapa tempat menjadi peluang yang mereka lihat, mengisi kesempatan itu untuk mewartakan Injil. Pesan bagi kita, kita mesti menjadikan diri kita manusia yang cerdas, orang yang cerdas, yang mampu melihat setiap peluang, termasuk peluang yang tercipta dari kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi. Karena di sana kita bisa berbuat sesuatu yang berguna tidak saja untuk kemuliaan Tuhan, tapi juga untuk diri kita sendiri. Namun, berapa banyak di antara kita yang mampu menangkap dan melihat peluang itu, lalu mempergunakan peluang itu untuk kemuliaan Allah dan untuk keselamatan diri kita sendiri dan sesama. Seringkali peluang itu ada, tapi lewat begitu saja. Kita tidak menghiraukan itu, tidak mempergunakan peluang itu. Yang sebenarnya kalau kita pakai peluang itu sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk sesama kita, dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Sementara dari bacaan Injil, kita juga mendengar bahwa Yesus menegaskan dirinya sebagai roti hidup. Barang siapa yang makan roti ini akan memperoleh hidup. Saudari dan saudara terkasih, hidup beragama, hidup beriman adalah upaya untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan secara lebih mendalam dan mengetahui apa yang menjadi harapan dan keinginan Tuhan, keinginan Allah atas manusia. Untuk bisa mengenal Allah, bisa memahami kehendak-Nya, tidak bisa tidak, atau tidak akan mampu kita raih, kita alami, kalau Allah sendiri tidak mewahyukan dirinya, siapa dirinya dan apa kehendak-Nya. Manusia memang bisa mencari Allah, tetapi tidak akan pernah mampu menangkap apa yang menjadi kehendak Allah kalau Allah sendiri tidak merevelasikan dirinya, tidak mewahyukan dirinya. Kekristenan, kekatolikan mengajarkan bahwa Allah bukan saja pribadi yang dicari oleh manusia untuk mendapatkan dan mengenal Allah, tetapi kekristenan, kekatolikan mengajarkan Allah yang diimani adalah Allah yang mendatangi manusia, Allah yang merevelasikan dirinya, yang mewahyukan dirinya, siapa dirinya dan apa kehendak-Nya. Itu Allah dalam kekristenan, Allah dalam kekatolikan. Dan itu terjadi melalui Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Maka Yesus dalam bacaan Injil hari ini juga menegaskan apa yang menjadi kehendak Bapanya untuk manusia. Yesus mengatakan kehendak Bapanya adalah
supaya orang-orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan. Saya mengajak kita sekalian, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang mengimani kekristenan, kekatolikan, kita mesti mensyukuri bahwa Allah kita adalah Allah yang turun, yang merevelasikan dirinya, yang mewahyukan dirinya, supaya kita mengenal siapa Dia dan apa kehendaknya atas hidup kita. Tinggal atau persoalan adalah terletak pada sejauh mana kita sebagai manusia menerima apa yang Allah wahyukan tentang dirinya dan apa yang Allah katakan tentang kehendaknya atas kita manusia. Tinggal kita menerima atau menolak. Ketika kita menolak, ketika kita tidak menerimanya, maka sia-sialah apa yang menjadi upaya Allah sendiri yang mewahyukan diri. Tetapi ketika kita menerimanya, kita akan mengenal Allah dan kita akan tahu apa kehendaknya atas hidup kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga inspirasi dari kedua bacaan liturgi hari ini, kedua bacaan suci hari ini, menguatkan dan meneguhkan kita. Tuhan memberkati.